mengalami luka 24% akibat disiram air keras. Kontras menilai peristiwa ini menunjukkan bahwa korban mendapatkan serangan pasca melakukan kerja-kerjanya sebagai pembela HAM. Disebutkan bahwa korban sempat meninggalkan kantor Kontras sekitar pukul 15.30 untuk menghadiri pertemuan di kantor Selios. Di sana, Andri Yunus dan aktivis lainnya membahas tindak lanjut laporan investigasi Komisi Pencari Fakta mengenai aksi Agustus 2025. Peristiwa penyiraman air keras ini diduga terjadi pada Kamis 12 Maret sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Salemba, Senen, Jakarta Pusat. Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat awalnya pelaku diduga dua orang pria yang berboncengan motor melintas di lokasi. Keduanya memulai memutar balik motornya hingga berpapasan dengan korban. Menurut Kontras, korban saat ini sedang ditangani oleh 6 orang dokter dengan spesialisasi berbeda-beda, yaitu mulai dari THT, syaraf, mata, kemudian tulang, toraks, organ dalam, dan kulit. Disebutkan bahwa korban mengalami luka bakar 24% berdasarkan diagnosis primer yang dilakukan oleh tim dokter RSCM. Saat ini korban sedang menunggu tindakan medis berupa operasi mata untuk mengganti jaringan membran amnion atau cangkok dengan bius lokal. Korban yang saat itu mengendarai sepeda motor disiram air keras oleh pelaku. Seketika korban merasa kepanasan dan menjatuhkan motornya di pinggir jalan hingga berteriak histeris. Korban seketika membuka pakaiannya, terlihat baju korban koyak dan badannya melepuh akibat siraman air keras tersebut. Teriakan korban kemudian mengundang perhatian warga. Warga berdatangan mendatangi korban dan sekarang ini prosesnya sedang didalami oleh pihak kepolisian. Laporan terakhir Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto kepada wartawan Minggu 15 Maret mengatakan korban belum bisa dimintai keterangan. Pihak kepolisian masih melakukan serangkaian pendalaman. Sebelumnya Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Suheri memastikan akan terus mengusut kasus penyiraman air keras ke Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus oleh orang tak dikenal tersebut. Baik, nah sejauh mana kemudian ini juga bisa disorot bukan hanya tindakan kriminal biasa, tetapi sebagai upaya pembukaman terhadap kerja-kerja para aktivis pembela HAM. Kami sudah bersama dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM, Anis Hidayah. Wawancara Pro 3. Bu Anis, selamat pagi. Pagi. Pagi, Bu Anis. Pendengar kita juga bisa berkomentar, Bu Anis ya. Silakan di 021 352 3172 atau di 021 386 2375 atau di 021 384 4545. Bu Anis sejauh mana? Bu Anis juga melihat bahwa ini bukan hanya tindakan kriminal biasa, tapi sebagai upaya besar untuk membungkam kerja-kerja para aktivis HAM, Bu. Ya, jadi seperti yang disampaikan Komnas HAM beberapa hari yang lalu bahwa penyerangan terhadap Andri Yunus itu bentuk serangan terhadap aktivis pembela hak asasi manusia di Indonesia, sekaligus juga serangan terhadap demokrasi gitu. Karena aktivitas Andri Yunus selama ini kan melakukan upaya-upaya advokasi mendorong bagaimana penegakan hak asasi manusia di Indonesia itu berjalan lebih kondusif gitu. Jadi latar belakang aktivitasnya itulah yang diduga kuat gitu ya, menjadi satu latar belakang bahwa yang bersangkutan mengalami serangan karena yang bersangkutan merupakan pembela hak asasi manusia. Ya, Bu, ini kan kegiatan para aktivis HAM kan dilindungi oleh undang-undang ya, Bu Anis ya. Sejauh mana sih Bu selama ini negara juga ikut melindungi para aktivis HAM itu dalam bekerja untuk memantau bagaimana kinerja penanganan HAM di Indonesia begitu, Bu Anis? Secara spesifik belum ada satu undang-undang yang melindungi para pembela HAM. Di dalam Undang-Undang HAM memang disebutkan bahwa setiap masyarakat, baik individu maupun kelompok, itu bisa berkontribusi dalam upaya-upaya pemajuan dan penegakan HAM gitu. Tetapi bagaimana kemudian negara memastikan dan menjamin perlindungannya itu belum ada satu regulasi khusus gitu. Meskipun di dalam undang-undang tentang lingkungan hidup itu diatur terkait dengan jaminan adanya imunitas bagi aktivis yang melakukan upaya-upaya advokasi lingkungan hidup, tetapi itu kan terbatas untuk aktivitas lingkungan hidup gitu. Untuk itu pada tahun 2021 Komnas HAM itu mengeluarkan peraturan Komnas HAM tentang pelindungan pembela HAM di Indonesia gitu. Ini memang harusnya ada regulasi yang lebih kuat begitu, Bu Anis, dalam perlindungan aktivis HAM. Betul, karena berdasarkan laporan yang masuk ke kami maupun berdasarkan juga laporan dari Special Rapporteur PBB tentang pembela HAM di seluruh dunia itu mereka rentan mengalami ancaman, intimidasi, kekerasan, bahkan pembunuhan karena aktivitas mereka yang kemudian face to face ya dengan pengambil kebijakan, dengan negara.
karena kritik kebijakan yang mereka lakukan, karena masukan-masukan terkait dengan kebijakan-kebijakan di Indonesia yang itu secara langsung mengkritik ya Ya, para pengambil kebijakan gitu, sehingga posisinya kemudian memang menjadi rentan. Bu Anies kita coba ke pendengar dulu ya, ada Pak Tong di Pekanbaru. Pak Tong, pagi Pak. Selamat pagi, Pagi Bung Pak Tong, Ferry. silakan Pak Tong. Kalau saya menyoroti dua, kalau Ya, yang pertama itu di kementerian yang membawahi itu biasanya kan soda api itu ada di dinas, di toko-toko pertanian itu Ya. kan. Jadi itu sangat gampang mendapatkan kalau itu yang pertama. Soda apinya. Yang kedua, bagi penegak hukum, HAM atau saya masih ingat tahun 2016 itu Novel Baswedan. Ya. Itu juga akhirnya kan kita miris yang namanya penegak hukum, HAM, korupsi itu emang ibaratnya kalau bahasa kasarnya diincar oleh yang tidak mau ditegakkan hukum, Ya. HAM atau korupsi. Itu kita bukan menuduh, tapi aromanya mengarah ke sana. Ya. Pasti orang yang melanggar HAM dilakukan entah disidik. Jadi ada aroma marah, benci, ya dia mencari jalan, ya menyiram dengan air keras. Ya itu. Jadi intinya yang soda api itu juga harus diketatkan. Kalau orang tidak butuh jangan dijual. Syarat untuk penjualannya itu harus ada surat keterangan untuk apa gunanya. Ya, tidak mudah didapatkan begitu ya Pak Tong ya. Iya, tidak gampang didapatkan karena salah penggunaan, sangat bahaya. Kalau itu ya. Baik Pak Tong, terima kasih banyak ya Pak Tong ya. Pagi Pak. Berikutnya ada Pak Teguh di Cengkareng. Pak Teguh, pagi Pak. Assalamualaikum Bung Seni. Waalaikumsalam Pak Teguh. Silakan Pak. Ada Bu Anies Hidayah, Ketua Komnas HAM bersama saya. Jadi kalau saya, musuhnya ini, pelakunya ini kalau dapat sama dengan pembunuhan. Ya. Soalnya ini dia menyacatin orang, bukan aja ini menyacatin wajah dan merusak mata. Nah maksud saya begini, kalau itu dapat sama aja dengan hukuman seumur hidup musuhnya. Ya. Nah satu ya saya berkata lagi, itu kan benar kan bawa motor tuh yang pelakunya ini. Apakah tidak terdapat oleh CCTV dapat plat motornya itu? Begitu. Ya. Nah itu si polisi harus didalamin sekali itu. Makanya perlu CCTV itu di situ. Nah, jadi lihat itu plat motornya itu, si pelaku itu, nah kan bisa kan dilacak dari motornya itu nanti. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Ya, mungkin bisa ditanggapi Bu Anies, silakan Bu. Dua pendengar kita tadi Bu. Ya, terima kasih atas masukannya. Ya, mungkin Pak Tong tadi menyoroti soal mudahnya orang itu mendapatkan soda api atau air keras itu. Jadi harus ada aturan regulasi yang lebih ketat agar tidak mudah didapatkan. Yang kedua Pak Teguh tadi menyoroti soal bagaimana kinerja polisi, karena kan sudah ada rekaman CCTV-nya. Harusnya bisa dari sana diambil begitu, dipercepat prosesnya. Silakan Bu Anies. Iya, betul. Kalau kita mencermati bagaimana kronologi kejadian perkara, di mana terduga pelaku itu kan mengendarai motor ya, dan di sepanjang jalan itu kan ada CCTV, baik itu CCTV jalan maupun CCTV warga, sehingga mestinya aparat penegak hukum itu bisa lebih cepat gitu ya mengidentifikasi siapa pelakunya, datangnya dari mana dan lain sebagainya gitu ya, karena banyak CCTV jalan yang kemudian bisa diakses gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar dari pengalaman presiden buruk, baik itu terkait dengan kasus Novel Baswedan maupun kasus-kasus serangan pada tahun lalu, misalnya serangan kepala babi kepada Tempo, itu kan polisi tidak berhasil atau tidak ada keseriusan untuk mengungkap secara menyeluruh gitu ya, secara tuntas siapa sesungguhnya pelaku, bahkan aktor intelektual di balik peristiwa serangan tersebut gitu. Ya. Bu, tapi kan ini sudah ada komitmen dari Pak Kapolda yang mengatakan bahwa akan mengusut kasus ini dan menangkap orangnya. Itu bagaimana dengan komitmen seperti ini, Bu Anies? Ya, saya kira kita semua perlu mengawal gitu ya, bahwa tentu komitmen ini penting gitu. Tetapi bagaimana kemudian ke depan bahwa pengungkapan ini benar-benar dilakukan gitu. Karena kita sudah punya seperti yang saya sampaikan gitu, kasus-kasus sebelumnya yang memang tidak ada titik terang gitu dalam mengungkap siapa pelaku, siapa dalang gitu atas peristiwa serangan kepada aktivis gitu. Ya, Bu Anies, saya kembali ke soal perlindungan aktivis HAM ya Bu ya. Sebenarnya negara kemudian DPR begitu ya, atau berbagai kalangan lainnya lah,
termasuk kalangan partai politik begitu ya. Itu sejauh mana sih Bu melihat bahwa pentingnya keberadaan para aktivis HAM untuk mengawal bagaimana pelindungan HAM terhadap masyarakat di Indonesia, Bu? Tentu saja sangat penting karena aktivis itu kan bekerja untuk menjalankan check and balances dalam demokrasi ya. Artinya bagaimana kebijakan dibuat, bagaimana pembangunan didesain, direncanakan, dilaksanakan, itu kan membutuhkan adanya partisipasi publik secara bermakna gitu. Dan peran-peran aktivis HAM itu kan sejauh ini menjalankan tugas-tugas itu agar tata pemerintah itu berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya gitu ya. Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam setiap seluruh pengambilan kebijakan gitu. Ya. Adakah contoh Bu, sebuah negara yang bisa dijadikan mungkin rekomendasi bagi Indonesia begitu ya, bagaimana membuat regulasi yang kuat agar para aktivis HAM ini bisa dilindungi, Bu Anies? Sekarang ini, Bu. Ya, sebenarnya di beberapa instrumen internasional, misalnya Marrakesh Declaration tentang pelindungan pembela HAM, itu sudah jelas ya mendefinisikan siapa pembela HAM, apa kewajiban negara untuk memastikan perlindungannya terkait dengan aktivitas mereka untuk melakukan upaya-upaya kontribusi dalam mendorong kemajuan dan penegakan HAM di Indonesia. Beberapa negara seperti Filipina misalnya itu juga sudah punya regulasi gitu ya. Kemudian beberapa negara di Eropa itu juga sudah punya regulasi tentang pelindungan pembela HAM gitu. Nah, saya kira itu juga perlu menjadi referensi bagi kita untuk membangun adanya satu kebijakan untuk memberikan perlindungan kepada pembela HAM di Indonesia. Ya, ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi pagi. Selamat pagi, Bang. Pagi, silakan Pak Wibi. Begini, Bu ya. Ya. Saya usul kalau mereka pulang dari kantor itu sebaiknya di siang hari, Bu. Kan ini kejadian selalu di malam hari. Sehingga orang kurang lagi di jalan. Kalau siang hari jam 8, jam 9, tentu mereka nggak berani menyiram karena sudah banyak orang di jalan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, ini Pak Wibi menyarankan ada kewaspadaan juga dari para pekerja HAM agar melihat juga mungkin pergerakan-pergerakan mereka di saat-saat tertentu begitu, Bu Anies. Iya, saya kira soal aktivitas itu kan memang ada aktivitas yang bisa dilakukan di siang hari, tetapi dalam hal-hal tertentu aktivitas itu kan dilakukan di malam hari dan itu tidak bisa menjadi kambing hitam gitu ya yang kemudian mereka bisa dijadikan target atau serangan sewaktu-waktu gitu. Ya, Bu Anies, ini kan sudah menjadi perhatian juga dari kantor Komisaris Tinggi PBB untuk masalah HAM ya, kejadian ini. Nah, ini sejauh mana kemudian dampaknya bagi negara kita, Bu? Kalau sudah menjadi perhatian PBB juga kasus seperti ini. Ya, mudah-mudahan bagi pemerintah ini menjadi satu dorongan gitu ya, agar kita ke depan lebih serius dalam memberikan perlindungan bagi para pembela HAM, sekaligus juga memiliki komitmen dalam mengusut tuntas kasus-kasus seperti ini gitu, untuk memberikan akses keadilan bagi para korban dan sekaligus juga akses bagi pemulihan dan jaminan adanya ketidakberulangan atas peristiwa yang sama di masa yang akan datang. Ya, tapi konkretnya Bu Anies ya, selain tadi harus ada regulasi yang kuat melindungi para pekerja HAM, apalagi yang bisa dilakukan atau dibuat begitu ya Bu, agar tidak terjadi lagi kasus seperti ini, Bu Anies? Yang pertama memang kebijakan itu harus dibuat. Yang kedua tentu saja di iklim demokrasi yang kita miliki, pemerintah harus terbuka gitu ya, menerima kritik masukan dari masyarakat, terutama dari para aktivis pembela HAM atas kebijakan yang dibuat, program-program pemerintah yang ada gitu ya. Karena kritik-kritik itu kan bagian dari upaya membangun agar program-program pemerintah itu ada mekanisme check and balance dan pengawasan gitu. Ya, tapi sejauh mana kemudian Komnas HAM juga akan mengawal kasus ini, Bu Anies? Kami sejak awal sudah melakukan upaya tindak lanjut melalui mandat yang kami miliki, yaitu penyelidikan gitu untuk memastikan bahwa pertama, pengungkapan kasus ini sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kepolisian dalam bekerja untuk melakukan penyelidikan itu berbasis pada scientific crime investigation gitu. Yang kedua, tentu saja bagaimana proses pemulihan bagi korban itu juga secara optimum dan komprehensif bisa dijalankan karena dampak dari penyiraman air keras itu kan hampir 24% memberikan dampak kepada fisik ya,
korban gitu. Ya baik kalau begitu. Bu Anis, terima kasih banyak, menantikan perkembangan dari Komnas HAM. Selamat pagi Bu Anis Hidayah. Ya, pagi. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM Anis Hidayah. Wawancara Pro 3.